Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Langkah Punakawan Channel. Ketika gue sampai di rumah, ibu gue duduk sendirian. Lalu gue bertanya kenapa mama nggak tidur, nggak istirahat. Beliau alasannya karena nggak bisa tidur pada saat itu. Padahal bukan itu alasan beliau, tapi karena beliau memang sedang menunggu gue sebagai anaknya situ yang belum pulang. Sebelum ke video berikutnya, jangan lupa untuk kalian tetap subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk selalu menekan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Sulis. Di sini gue akan menceritakan sedikit tentang perjalanan hidup gue sebelum bergabung di Langkah Punakawan Channel. Gue adalah anak kedua dari dua bersaudara di keluarga gue pribadi. Saat ini gue tinggal bertiga. Ibu gue sudah meninggal kurang lebih dari tahun 2017. Nah, disitulah awal puncaknya, dimana gue harus yang namanya mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan gue untuk menjadi sosok laki-laki yang disitunya bisa berpikir secara dewasa, bersikap arif dan bijak karena ditinggal oleh sosok seorang ibu. Awal mulanya adalah ketika ibu gue pribadi masih ada, menginginkan gue untuk menjadi seorang sarjana di situnya. Dan gue di situ kuliah, bukan hanya kuliah, tapi gue juga bekerja di salah satu perusahaan pada saat itu. Jadi kegiatan gue pertama kali itu adalah kerja sambil kuliah. Pagi dan malam gue lewatin, ketemu dengan keluarga, waktunya hanya sebentar, tapi sosok seorang ibu inilah yang tidak pernah letih dan tidak pernah jenuh dalam menunggu anaknya pulang di situ. Terakhir sebelum beliau sakit, beliau menunggu gua di depan pintu rumah. Itu kurang lebih sekitar jam 10 malam pada saat itu. Ketika gua sampai di rumah, ibu gua duduk sendirian. Lalu gue bertanya kenapa mama nggak tidur, nggak istirahat. Beliau alasannya karena nggak bisa tidur pada saat itu. Padahal bukan itu alasan beliau, tapi karena beliau memang sedang menunggu gue sebagai anaknya situ yang belum pulang. Akhirnya singkat cerita, nyokap gue, ibu gue sakit di saat gue sudah mau menunjukkan di situ sama orang tua gue, sama ibu gue pribadi, bahwa sebentar lagi Sulis selesai kuliah loh mah, gitu. Bakalan lulus di situnya. Keinginan mama yang ingin melihat Sulis ingin memakai seragam wisuda di situnya bentar lagi akan terwujud. Tanggung jawab Sulis sebagai seorang anak yang ingin mewujudkan impian orang tua akhirnya ingin terwujud di situ. Tapi apa daya, di situ Allah punya rencana lain. Di saat gue ingin membuktikan kepada kedua orang tua gue, khususnya kepada ibu gue, tahun 2017 tepatnya 5 Oktober, di situ ibu gue dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu gue meninggal dunia di situnya. Sempat rasa terpuruk, sedih di situ ada, campur aduk lah. Hanya seorang diri yang hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah di situ. Sempat ada pemikiran gue ingin berhenti pada saat itu, tidak ingin melanjutkan, karena memang penyemangat gue pada saat itu nggak ada. Jujur, gue termasuk salah satu orang yang paling dekat dengan ibu gue. Bukan berarti gue gak dekat dengan ayah gue. Gue dekat, tapi tidak sedekat gue dengan ibu gue di situnya.
pikiran-pikiran yang ingin gue berhenti kuliah di situnya akhirnya kalah dengan semangat dukungan dari keluarga. Keluarga gue selalu mensupport gue, selalu memberikan dukungan. Anggaplah ini sebagai sebuah hadiah buat mamah di situnya. Dan singkat cerita, pada hari kelulusan pada zaman itu, setelah pengesahan acara makan-makan, gue nggak ikut di situnya. Gue langsung menemui nyokap gue atau mama gue di makamnya karena bertepatan dekat lokasinya dengan kampus pada saat itu. Gue langsung bergegas untuk pergi ke makam, memberikan sambutan kepada nyokap di situnya, bahwa ini yang selama ini mama inginkan dari Sulis. Karena Sulis alhamdulillah atas izin Allah Sulis bisa menyelesaikan kuliah Sulis selama 4 tahun sambil kerja di situnya. Alhamdulillah, suatu kebanggaan buat diri pribadi, suatu penyemangat buat diri pribadi. Kenapa? Karena di usia muda gue pribadi sudah diajarkan untuk yang namanya bertanggung jawab. Dua sekaligus, bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan bertanggung jawab kepada pendidikan di situnya. Mungkin tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu, tapi paling tidak apapun itu bentuk usahanya, tetap yang namanya keinginan orang tua memang kita harus utamakan, karena orang tua lebih tahu apa yang kita butuhkan. Lalu setelah gua kuliah sambil kerja, nah disitulah ujian demi ujian, cobaan demi cobaan datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan pada saat itu, setelah gua lulus, gua resign di perusahaan sebelumnya. Bukan resign sih, tapi karena kontrak habis di situnya. Kontrak habis, gue mencoba untuk mencari pekerjaan baru dengan harapan ya Allah mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan di situnya. Alhamdulillah setelah 6 bulan gue menganggur dan gue mencoba untuk, mungkin di situ Allah ingin gue fokus dulu sama ibadah di situnya, dengan membantu orang tua dan ibadah di situnya. Setelah 6 bulan akhirnya doa gue dijawab oleh Allah. Gue bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang garment. Gak nanggung-nanggung posisi gue sebagai seorang desain grafik dan video editor di situnya. Nah, disinilah pengalaman baru, ilmu baru gue dapetin di situ. Teman-teman baru dari berbagai macam karakter dan sifat gue temukan di perusahaan tersebut. Yang sebelumnya di perusahaan sebelumnya itu goncangannya tidak begitu parah, dan di tempat yang baru ini baru berasa oh ternyata tidak sama dengan perusahaan sebelumnya. Di sini gue lebih digembleng, gue lebih dididik agar menjadi sosok pribadi yang bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawab dengan pekerjaan di situ. Tanggung jawab gue sebagai seorang graphic designer dan video editor di situnya. Setelah 2 tahun gue bekerja di perusahaan tersebut, akhirnya gue memutuskan untuk resign pada saat itu. Resign, atau bisa dikatakan pada zaman itu 2 tahun silam itu wabah penyakit COVID-19 muncul di Indonesia pertama kali di situ. Akhirnya pengurangan karyawan, di situ status gue resign, bukan pengurangan tapi status gue resign. Sempat tuh gue nganggur, tapi hanya beberapa hari di situnya. Gue hanya menaruh harapan kepada Allah, berharap mudah-mudahan Allah memberikan sebuah jawaban di situnya. Gue tidak berpikir untuk egois di situnya, memikirkan diri gue pribadi, tapi gue juga harus memikirkan keluarga gue di situ, karena posisinya sebagai tulang punggung keluarga, salah satu tulang punggung keluarga. Walaupun bokap gue usaha mie ayam, tapi tetap di situ bokap gue pribadi, kakak gue pribadi menaruh harapan besar lah di gue sebagai anak laki-laki satu-satunya di situ.
Singkat cerita, selang beberapa minggu gue diterima bekerja di tempat gue yang sekarang, yaitu di perusahaan Master Kuliner Indonesia, dan ini sebagai sebuah video editor yang baru lah di tempat kerja yang baru. Di situ gue diajarkan untuk menguji mental gue lah di situ, untuk menjadi yang lebih berani lagi, bertanggung jawab dengan pekerjaan. Tujuannya cuma satu, gue ingin membahagiakan kedua orang tua gue, keluarga gue pribadi. Gue ingin membuktikan kepada mereka bahwa apa yang sudah mereka berikan kepada gue, baik dari segi pendidikan dan pengalaman, itu bisa gue terapkan dalam kehidupan gue yang sekarang. Satu, buat kalian teman-teman Langkah Punakawan, ketika kalian masih mempunyai keluarga yang utuh, jangan pernah kalian sia-siakan di situnya. Kalian harus bisa membuktikan kepada keluarga kalian dengan apa yang kalian punya, dengan apa yang kalian bisa di situnya. So, tunjukkan kepada mereka apa yang kalian bisa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati atau tidak percaya diri di situnya. Kalian harus yang namanya bangkit, semangat. Jangan jadikan suatu cobaan ujian itu sebagai suatu kendala buat kalian. Ketika kalian menaruh harapan kepada Allah di situnya, maka Allah akan memberikan sebuah jalan kepada kalian. Gantungkanlah hidup kalian kepada Allah, tapi jangan lupa untuk berusaha juga di situnya. Berusaha dan bergantungkan diri kepada Allah, mudah-mudahan di situ Allah akan berikan jalan. Jangan pernah patah arah, jangan pernah patah semangat. Yakinlah bahwa setiap ujian yang kalian hadapi, di situ pasti akan ada jawaban yang Allah berikan kepada kalian. Oke, itu tadi cerita sedikit tentang pengalaman hidup gua. Sekarang gua akan menceritakan kepada kalian awal mulanya terbentuknya Langkah Punakawan ini. Di sini gua akan sedikit mengulas. Di podcast sebelumnya sudah ada Bang Imron dan Syahid yang menjelaskan tentang terbentuknya Langkah Punakawan. Di sini gua sebagai video editor ada ide kreatif di Langkah Punakawan itu sendiri. Terbentuknya Langkah Punakawan ini adalah sebuah gagasan yang pertama kali dicetuskan atau diberitahukan kepada gua melalui Bang Imron. Bang Imron lah di situ yang mengusulkan kepada gue pribadi, Lis, bagaimana kalau kita bikin channel YouTube di situ? Gue pikir itu hanya sekedar omongan biasa, hanya sekedar guyonan lah, karena pada saat itu emang lagi posisinya ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda gitu. Tapi kenapa obrolan tersebut ketika gue sampai di rumah kok kepikiran gitu loh gue. Ya, kok kenapa gue kepikiran namanya Bang Imron yang mengatakan, Lis, ayo kita bikin channel YouTube. Lalu di situ gue mulai berpikir, oh iya, gue punya keahlian yaitu ngedit video di situnya. Nggak ada salahnya nih kalau gue coba gitu untuk memulai karir gue dalam bidang YouTube atau medianya YouTube di situnya. Singkat cerita, setelah gue memikirkan semalaman tentang omongan Bang Imron tentang channel YouTube, besokannya gue silaturahmi nih ke rumah Bang Imron. Kebetulan orangnya ada di rumah setelah pulang kerja tuh, posisinya setelah pulang kerja. Ketika gue sampai di rumah Bang Imron, gue ketemu dengan Bang Imron, gue ngopi, ngobrol biasa. Akhirnya gue buka lah obrolan di situnya. Bang, jujur omongan lo yang semalam ketika gue sampai rumah, gue terngiang-ngiang lah, ibarat kata nggak bisa tidur lah di situnya, karena gue merasa punya passion di situnya dan gue punya kemampuan. Nggak ada salahnya kalau gue mau ngembangin kemampuan gue di situ gitu. Mungkin rezeki gue di situ nantinya kedepannya, amin lah. Lalu Bang Imron tersenyum di situ. Bang Imron tersenyum, ya udah, ayo kita bikin. Lalu di situ gue langsung menjelaskan Bang Imron, Bang, bikin channel YouTube ini nggak gampang, perlu ada namanya persiapan, kematangan, konsep di situnya. Tujuan kita, target kita siapa di situ?
Singkat cerita, kita berunding semalaman di situ, ketemulah kita solusinya. Oh, mungkin kita butuh kru lagi nih, kurang lebih 2 orang untuk melengkapi tim kita. Lalu kemudian besokannya dipanggillah Sahid. Nah, Sahid ini adalah temen gua ketika SMP. Gua ngajak dia nih, yuk kita bikin sebuah channel YouTube di situ. Sama tanggapan Sahid dengan gua sama, awal-awalnya ketawa bercanda di situ. Ah, masa sih kita bisa bikin channel YouTube? Lalu gue coba untuk menjelaskan dari A sampai Z ke Sahid, begini modelnya, konsepnya seperti ini, tujuan kita, target kita seperti ini. Dari yang ekspresinya bercanda, lalu kemudian muncullah keseriusan di mukanya Sahid. Oke, kita bikin, kata Sahid di situ. Setelah sudah ketemu 3 orang, kita obrolin secara baik-baik, kita musyawarah, lalu kita membutuhkan 1 orang lagi nih, siapa ya kira-kira yang bakal melengkapi tim lah di situ. Muncullah ide dari Bang Imron. Oh iya, kita ke rumah Bang Heri yuk, Bang Heri Pajar gitu. Kenapa kok abang kayak tertarik sama Bang Heri di situnya untuk melengkapi tim kita? Nah, bagi kalian yang belum tahu Bang Heri ini siapa, Bang Heri ini adalah salah satu teman pengajian gue pribadi dan sebagai abang gue pribadi di situ. Kenapa gue bilang abang? Karena memang banyak masukan-masukan dari beliau yang memotivasi gue di situnya. Ketika gue sedang ada masalah, gue selalu sharing sama beliau. Gue selalu main lah ke warungnya beliau. Beliau punya warung yang ada di Kedoya, yaitu ayam penyet babeh di situ. Kalau kalian nanti mampir ke daerah situ, mampirlah ke ayam penyet babeh di situnya. Di situ ada warung teman gue namanya Bang Heri Pajar. Nah, singkat cerita, kita mampirlah bertiga silaturahmi ke rumah Bang Heri Pajar. Kita ngobrol sama Bang Heri Pajar. Bang Heri, kita punya gagasan, kita punya usul bahwa kita mau mendirikan sebuah channel YouTube. Kira-kira gimana ya Bang Heri pandangannya? Nah, lalu kemudian Bang Heri bertanya di situ ya, konsepnya seperti apa, Lis? Genrenya seperti apa? Tujuannya kayak gimana? Kita jelasin tuh pelan-pelan dari A sampai Z. Nah, akhirnya singkat cerita, Bang Heri menyetujui lah di situ. Oke, Bang Heri bergabung di situ. Bergabung, akhirnya lengkap dah tuh 4 orang yang tadinya kita hanya berdua, gua sama Bang Imran. Akhirnya kita berdua bisa menemukan 2 orang ini, Sahid dengan Bang Heri. Bukan orang mana-mana ya, masih teman, masih kerabat, masih saudara lah di situ. Lalu kita bingung nih untuk masalah nama. Nah, nama ini barulah terbentuk ketika kita silaturahmi ke Bang Heri. Kita berpikir berempat bareng-bareng, kita mencari nama, masing-masing mencari referensi di situnya. Muncullah akhirnya sebuah nama yang saat ini kita pakai label di YouTube kita, yaitu Langkah Punakawan. Kalau untuk penjelasan Langkah Punakawan sendiri nanti akan dijelaskan oleh Bang Heri di podcast berikutnya. Nah, bagi kalian yang belum tahu Langkah Punakawan itu seperti apa, kenapa dipakai Langkah Punakawan, kenapa ada gambar orang dan lain sebagainya, filosofinya seperti apa, tetap kalian jangan lupa pantengin channel kita. Nanti di podcast berikutnya Bang Heri Fajar akan menjelaskan. Berjalannya waktu, Langkah Punakawan ini menjadi sebuah channel yang alhamdulillah dalam waktu sebulan sudah mencapai 300 lebih subscriber. Menurut pribadi gue, ini adalah sebuah perjalanan yang bener-bener apa ya, buat gue pribadi, kalau gue melakukan itu seorang diri mungkin gue nggak bisa, karena kurang waktu sebulan mendapatkan 300 subscriber itu bukan hal yang gampang teman-teman. Tapi di situ alhamdulillah sebulan kita bener-bener kita genjot, kita geber di situnya, alhamdulillah tuh dapatlah 300 subscriber. Viewers kita pada saat itu memang masih kecil. Nah, di situ baru kita mulai deh tuh membuat sebuah strategi marketing di situ. Bagaimana channel ini kedepannya bisa berkembang, bagaimana channel ini kedepannya bisa maju, bisa bertambah subscribernya, viewersnya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, channel ini masih konsisten dan kita masih tetap yang namanya berpegang tanggung jawab, komit di situnya. Baru pertama kali gue punya tim yang solid,
seperti ini ya, walaupun dari alat yang seadanya, tapi alhamdulillah sekarang kita udah satu persatu kita nyicil, kita udah punya alat di situnya untuk melakukan sebuah podcast. Barulah kita mulai silaturahmi ke rumah guru. Luar biasa respon seorang guru di situnya, luar biasa positif, dukungannya, motivasinya, alhamdulillah. Terutama dukungan dari keluarga, alhamdulillah di situnya positif semua, memberikan dukungan yang positif. Nah, kita balik ke Jakarta dengan hati yang lega, dengan hati yang wah gembira lah di situnya. Akhirnya kita berempat, ketika sampai di Jakarta kita berempat ini komit di situ. Komit, yuk kita bikin gebrakan baru lagi dan terus lagi berkembang ke depannya. Apa nih yang mau kita siapkan? Mungkin itu adalah sedikit cerita perjalanan gue di Langkah Punakawan itu. Dari yang belum jadi apa-apa, sekarang ya alhamdulillah satu persatu kita sudah melengkapi alat-alat kita di situ. Nah, pesan dari gua buat teman-teman di rumah, kalau kalian nih punya bakat tersembunyi, punya kemampuan yang sekiranya kalian bisa, wujudkan impian tersebut. Jangan sampai ketika kalian sudah nanti menginjak umur yang lebih tua atau bertambah usia, kalian baru menyadari bahwa pentingnya kita mengembangkan bakat di usia muda. Karena buat apa kedepannya? Ini buat semuanya nantinya, buat keluarga kita, buat anak istri kita, buat semuanya lah di situ. Apalagi kalau kita membuat konten yang bermanfaat, yang bisa memotivasi orang, yang bisa mengajak orang untuk berkembang lah di situnya. Jangan pernah bosan-bosan untuk selalu berkarya, berkembang, dan jangan pernah menyerah di situ. Mungkin itu aja pesan dari gua. Maaf ketika gua ada salah kata di situnya atau ada kata-kata yang kurang baku atau kurang enak didengar. Gua pribadi gua minta maaf. Salahnya ada di gua, kebenaran itu cuma milik Allah. Baik, hanya segitu aja podcast malam ini bersama gua. Kurang lebihnya gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.